Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fiddin, para pendengar ataupun para pemirsa dimanapun antum berada, pada pagi hari ini sepatutnya yang pertama kita harus lakukan tentunya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk hidup yang sepatutnya kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali pagi hari dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya mungkin dengan berzikir, kemudian salat subuh, salat fajar secara berjamaah jika memang memungkinkan. Kemudian seterusnya diikuti dengan ketaatan-ketaatan yang lainnya juga. Maka di antara cara bersyukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepadanya, yaitu salah satunya dengan cara menggunakan kenikmatan tersebut dengan atau dengan menggunakan ketaatan tersebut, menggunakan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah seorang dikatakan bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan kepadanya kecuali kenikmatan tersebut digunakan untuk kebaikan atau untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang mengaku beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka sepatutnya untuk senantiasa melakukan ketaatan di setiap gerak-gerik kehidupan kita setiap harinya. Oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini kita berusaha juga untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan salah satunya adalah dengan cara kita mencoba dan berupaya sekuat tenaga untuk menuntut ilmu, mempelajari sebuah ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala catat sebagai kebaikan dan menjadi amal saleh di timbangan kita di akhirat kelak insyaallah ta'ala, amin. Baik, ikhwati fillah, para pemirsa atau para pendengar dimanapun anda berada rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Metode Asy-Syafi'i, buah karya dari Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi hafizahullah ta'ala, juga Al-Ustaz Nizar
Sa'ad Jabal hafizahullahu taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kesempatan yang baik ini. Ya, pembahasan terakhir pada pertemuan sebelumnya, ya, 2 pekan kurang lebih berlalu, kita sudah mengenal atau mempelajari tentang huruf mad yang kemudian setelahnya bertemu dengan tasydid. Kita sudah sampaikan juga cara membacanya, ya, cara melafazkan mad tersebut seperti apa. Kemudian ada beberapa catatan di situ yang perlu diperhatikan ketika praktek, ya, untuk mengucapkannya dan seterusnya. Maka himbauan dari kami, ya, tidaklah suatu ilmu itu bisa melekat dengan baik kecuali dengan yang pertama murajaah, kemudian yang kedua mempraktekkan, ya. Mempraktekkan atau dilatih terus-menerus, ya, dalam mengamalkan atau mempraktekkan ilmu tersebut. Termasuk di dalamnya ketika kita mempraktekkan atau mempelajari ilmu tajwid, ya. Ilmu cara membaca Al-Qur'anul Karim, ya. Tentu saja di sini butuh lagi atau butuh lebih banyak lagi praktek, ya. Butuh lebih banyak lagi praktek untuk biar supaya kita bisa meningkatkan kualitas bacaan kita nanti. Ya. Sekarang kita coba masuk kepada pelajaran selanjutnya, ya, di kelas pendalaman Iqra ini. Itu pelajaran kelima. Ya. Bisa dibuka kitabnya di halaman 8. Pelajaran kelima di sini membahas tentang cara membaca huruf yang tidak berharokat di awal surat, ya. Cara membaca huruf yang tidak berharakat di awal surat, ya. Seperti kita ketahui bahwa di awal beberapa surat di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat sebuah ayat, ya, atau potongan ayat yang di situ ternyata tidak berharakat, ya. Huruf-huruf di situ tidak berharakat, tidak banyak huruf, ya. Tidak banyak huruf, paling 5, ya, paling banyak 5 huruf, namun mereka tidak berharakat, ya. Maka di sini sebetulnya juga sudah dipelajari di Iqra, ya. Sudah dipelajari juga di Iqra, namun di sini muallif mencoba untuk menekankan kembali, ya, cara membaca huruf-huruf yang tidak berharakat ini. Ya, dalam ilmu tajwid, ya, huruf-huruf ini, huruf-huruf yang tidak berharakat ini di beberapa surat atau di awal beberapa surat di dalam Al-Qur'an, dalam ilmu tajwid dikenal dengan al-huruf al-muqatta'ah. Al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah itu huruf-huruf terpisah, ya, atau terpotong, terpisah mungkin. Huruf-huruf terpisah. Ya, maksudnya adalah huruf-huruf tersebut dibaca terpisah antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Ya, satu huruf dibaca betul-betul huruf itu saja, ya, sebagaimana ejaan di tulisannya, ya. Ejaan di tulisannya. Ketika ada alif maka dibaca alif, ya. Ketika ada lam maka dibaca lam. Ketika ada mim dibaca mim, ketika ada ra dibaca ra, dan seterusnya. Ya, namun huruf muqatta'ah ini tidak semua huruf hijaiyah, ya. Tidak seluruh huruf hijaiyah, tidak semuanya huruf tidak huruf hijaiyah semuanya secara keseluruhan, ya. Tidak 29 huruf hijaiyah, tidak, ya, namun hanya beberapa saja, ya. Dikumpulkan atau terkumpul menjadi atau jumlahnya 14 huruf muqatta'ah ini.
Jumlahnya 14 huruf. Kalau di dalam matan Tuhfatul Atfal, ya, karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, huruf-huruf tersebut terkumpul dalam sebuah kalimat yang berbunyi apa? Di akhir, ya, di bab mad lazim kalau tidak salah, di akhir-akhir matannya. Kam asalna qasru. Silhu suhairan, ya. Silhu suhairan man qata'ka. Itu ada 14 huruf muqatta'ah, ya. Al-huruf al-muqatta'ah. Itu 14 jumlahnya. Ya. Namun di sini ada beberapa ketentuan untuk bagaimana cara membaca huruf-huruf tersebut ketika kita menemui, ya, atau menjumpai di awal beberapa surat di dalam Al-Quran. Maka bisa kita lihat, ya, untuk cara membacanya. Untuk cara membacanya bisa kita lihat di tabel di dalam kitab, ya. Meskipun tidak terlalu terperinci cara penjelasannya atau menjelaskannya, ya, penjelasannya tidak terlalu terperinci, namun bisa coba kita lihat, ya. Contoh yang pertama adalah di lafaz alif lam mim, ya. Seperti yang kita ketahui, ya, cara membacanya sebetulnya, ya. Cara membacanya sebetulnya kita ketahui, ya. Kita ketahui, hanya beberapa terkadang ada kurang tepat atau bahkan kesalahan, ya. Sebuah kesalahan dalam membacanya. Atau bisa jadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Contohnya seperti hukum mad yang ada, ya. Huruf ini misalnya dibaca 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat, ataukah 6 harakat. Ya, maka di sini insyaallah akan kita coba uraikan. Alif lam mim, ya. Bisa dilihat di situ untuk tulisannya alif lam mim seperti yang kita ketahui. Kemudian coba kita perlihat atau lihat di tabel cara membacanya yang ada di tengah itu, ya. Alif lam mim ini ada di beberapa surat, ya. Di beberapa surat dalam Al-Qur'an. Nah, coba lihat cara membacanya, ya. Di bagian tengahnya di situ cara membacanya adalah alif lam mim. Itu cara membacanya. Alif ya dibaca alif, lam ya dibaca lam, mim dibaca mim. Ya, coba kalau kita perhatikan di situ ada angka 6 di bawah lam, ya. Di bawah lam ada angka 6. Maksudnya adalah apa? Maksudnya di situ adalah 6 harakat, ya. 6 harakat. Sama di bawah huruf mim juga, atau di bawah kata mim. Ada angka 6 juga di situ yang menunjukkan bahwa huruf mim tersebut ketika dibaca sampai 6 harakat, ya. Atau sebelum kita membahas tentang contoh-contoh ini, kita coba tulis terlebih dahulu rangkuman, ya. Rangkuman dari mad, hukum mad yang ada. Baik, perlu diketahui bahwa huruf muqatta'ah ini terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi 4 dari segi mad, ya. Dari segi mad terbagi menjadi 4. Kelihatan nggak? Kelihatan, ya? Baik. Labas. Al-huruf muqatta'ah ini tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa dia berjumlah 14, ya, terkumpul dalam sebuah kata silhu suhairan. Man qata'ka.
Ini 14 huruf muqatta'ah ya. Silhu suhairan man qata'ka. 14 huruf muqatta'ah. Nah, sekarang kita coba lihat pembagian dari segi mad huruf-huruf muqatta'ah ini. Kita sampaikan bahwa tadi ada atau terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama di sini hurufnya ya. Kita coba buat tabel. Di sini mad. Yang pertama adalah huruf alif ya. Alif. Madnya berapa? Tidak ada mad. Ya, di dalam huruf alif tidak ada mad. Alif sudah. 3 huruf yang terangkum alif tidak memiliki mad. Kemudian yang kedua adalah 5 huruf hayyun tahura. Ha, ya, ta, ha dan ra. Di sini ya adalah madnya, kadar madnya adalah 2 harakat. Ha, ya, ta, ha, ra. Itu 4 atau 5 huruf yang kadar madnya adalah 2 harakat. Kemudian yang ketiga ada huruf terkumpul dalam kata atau kalimat kam asal naqas. Itu 2, 3, 4, 5, 8 ya. Kam asal naqas. Ke-8 huruf ini kadar madnya adalah 6 harakat ya. 6 harakat. Kalau khawatir ada yang enggak ini paham bahasa Arab ya, tulisan Arab. Tah, di sini 2 atau 6 harakat. Ada yang keempat ya, bagian keempat atau yang terakhir yaitu apa? Berapa harokat kira-kira? Berapa harokat? Allahu a'lam ya. Kita buat misterius dulu sih hurufnya. Dia punya atau kadar madnya adalah 4 atau ada pilihan 6 ya. 4 atau 6 harakat kadarnya. Huruf apa? Khusus huruf ain ya. Dia bisa dibaca 4 atau 6 harakat untuk qiraah Hafs an Asim yang di jalur Syatibiyah ya. Nanti jelaskan insyaallah. Ya. Ini kurang lebih apa ringkasan ya, ringkasan dari segi mad ya, dari segi hukum mad atau kadar mad yang dimiliki oleh huruf-huruf muqatta'ah ini. Ya. Setelah kita mengetahui ya ada 4 kurang lebih ya, ada 4 pembagian dari segi mad untuk huruf muqatta'ah ini, maka bisa kita praktekkan ya. Bisa kita praktekkan dari segi madnya ya, yang tepat. Yang tidak bermad adalah alif saja, kemudian yang memiliki kadar 2 harakat adalah 5 huruf yaitu hayyun tahura. Kemudian ada huruf yang memiliki kadar mad 6 harakat yaitu 8 huruf kam asal naqas ya.
Kemudian ada yang spesial, yaitu bisa memilih antara kadar 4 harakat ataupun 6 harakat, yaitu huruf ain, ya. Ya, ini kurang lebih ringkasan ya dari segi mad huruf muqatta'ah. Nah, sekarang kita baru coba bisa untuk mempraktekannya ya, setelah mengetahui. Meskipun sudah ada di sini ya, meskipun sudah ada angka di sini atau petunjuk dari kadar madnya di bawah huruf-huruf yang ada, namun inilah kurang lebih ringkasannya ya. Yang tidak memiliki mad hanya alif saja ya, satu huruf dari 14 huruf muqatta'ah hanya alif saja. Kemudian yang memiliki 2 harakat ada 5 huruf ya, sudah 6 huruf ya, memiliki 5 huruf yang 2 harakat hayyun tahura. Kemudian ada yang memiliki 6 harakat kadar madnya, yaitu 8 huruf yang telah disebutkan atau terangkum dalam kalimat kam asal naqas. Khusus huruf ain bisa dibaca 4 harakat ataupun 6 harakat ya. Itu kurang lebih ringkasannya yang ada di dalam huruf muqatta'ah ini dari segi mad ya. Baru kita coba praktekkan ya. Ya, sebelum kita praktekkan ya atau kita rincikan, kita coba lihat catatan ya. Kita coba lihat catatannya di halaman selanjutnya, yaitu halaman 9-nya ya. Di akhir pembahasan di situ ada catatan bahwa catatannya ya sudah ada di tulisan tadi di papan tulis, yaitu apa? Khusus huruf ain ya. Huruf ain boleh dibaca 4 sampai atau 4 atau ya, atau itu pilihannya 4 atau 6 harakat ya. Kemudian catatan kedua adalah untuk ketepatan dan benarnya bacaan sebaiknya belajar langsung dengan guru ya, atau dengan cara bertalaqi kepada seseorang dalam mempelajarinya. Baik. Nah, perlu dirincikan juga ya, karena tidak semuanya kita ketemu, maka harus dirincikan juga. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ketika kita membaca atau mempraktekkan cara membaca huruf-huruf muqatta'ah ini. Baik, setelah kita mengetahui kadar mad yang dimiliki oleh setiap huruf yang ada di dalam huruf muqatta'ah, maka ada poin yang lain yang perlu diketahui, bahwa di situ ketika satu huruf bertemu dengan huruf selanjutnya, maka terkadang ada hukum tertentu ya. Seperti ada idgham misalnya ya. Ada juga ikhfa di situ yang perlu diperhatikan ketika melafazkan huruf-huruf muqatta'ah ini. Ya, maka perlu diperhatikan ya hukum-hukum yang ada ini. Ya, itu yang jelas ada gunnah ya, gunnahnya perlu diperhatikan di situ. Ya, contoh seperti di dalam ayat yang berbunyi alif lam mim aja yang gampang ya. Alif lam mim. Ya. Kalau yang 6 harakat biasanya sudah ada tanda mad di sini ya, yang kayak bendera itu. Itu 6 harakat biasanya, sudah gampang. Yang enggak ada berarti 2 harakat kalau tidak di alif ya, yang tidak ada madnya. Nah, untuk lafaz ain atau alif lam mim ini cara membacanya adalah apa? Seperti yang kita lihat di dalam kitab ya. Cara membacanya adalah alif lam ya, ini mad panjang. Lam sukun mimnya ya, akhir dari huruf lam itu adalah huruf mim yang disukunkan. Kemudian cara membaca mim adalah tentu saja mim ya. Mim sukun juga ujungnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membaca huruf-huruf muqatta'ah yang tersambung seperti ini, maka perhatikan di setiap ujung huruf yang ada
di setiap hurufnya ya. Karena terkadang ada hukum tertentu ya seperti idgham tadi ataupun ikhfa atau gunnah yang perlu diperhatikan. Seperti dalam kata alif lam mim ini ya, atau ayat alif lam mim ini, alif sukun bertemu dengan huruf lam, fa sukun bertemu dengan lam, maka diizharkan. Di situ perlu diperhatikan. Nah, yang terkadang atau cukup sering terjadi kesalahan adalah ketika melafazkan atau menggunakan tidak terlalu tepat ya ketika membaca alif lam mim. Seperti di sini mim bertemu dengan mim, apa hukumnya? Mim sukun bertemu dengan mim, hukumnya ya meskipun belum kita bahas, namun di sini perlu diperhatikan. Ini namanya idgham ya, atau idgham mimi mungkin sebutkan, idgham shaghir. Mim sukun bertemu dengan mim, maka di situ ada gunnah yang dipanjangkan. Ya. Sehingga ketika kita membaca lam mim, ya, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah takaran madnya, ya. Kadar madnya. Lam adalah 6 harokat mad, ya. 6 harokat mad. Lam panjang. Mim juga sama, kadarnya 6 harokat. Kita tunaikan terlebih dahulu alif lam sampai 6 harakat. Jangan lupa di sini ada idgham ya, yang artinya ada gunnah yang dipanjangkan. Plus gunnah berarti di sini ya. Nah, ditambah 6 harakat mad huruf lam ini ditambah dengan gunnah ya. Ditambah lagi dengan 6 harakat huruf mim. Sehingga ketika kita membaca alif la sampaikan dulu maksimalkan dulu, sempurnakan dulu sampai 6 harakat, baru gunnah yang dipanjangkan. Lam mim, 6 harakat yang kedua. Gunnah yang dipanjangkan tidak termasuk mad yang 6 harokat dipanjangkan tadi, tidak ya. Seperti itu. Ini perlu diperhatikan. Jadi ya, yang pertama tadi yang perlu diperhatikan ketika melafazkan huruf muqatta'ah ya, yang pertama adalah hukum madnya diperhatikan ya. Seperti yang sudah kita catat tadi ya, kadar-kadar mad yang dimiliki oleh setiap hurufnya ada berapa ya, itu ditunaikan secara sempurna terlebih dahulu. Kemudian catatan yang kedua adalah perhatikan gunnah yang ada di dalam ayat huruf muqatta'ah tersebut ya. Seperti di sini gunnah yang terdapat pada mim sukun yang bertemu dengan mim selanjutnya ya. Mim sukun yang dimiliki oleh lam ya, akhir huruf lam ya. Huruf lam yang di akhirnya adalah huruf mim sukun, kemudian bertemu dengan huruf mim ya. Maka di situ terjadi idgham ya, idgham yang harus digunnahkan dengan gunnah yang panjang. Contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua yang di surat Fussilat mungkin ya. Ada kata ain sin qaf ya. Ain sin qaf ini 6 harakat semua. Cara membacanya adalah ain ya, ain sin, kita pisah coba ya biar jelas. Sin, kemudian ada qaf. Nah, seperti yang ketentuan yang kita sampaikan tadi, yang pertama yang perlu ditunaikan adalah apa? Hukum mad ya, atau kadar mad yang perlu diperhatikan. Kadar mad yang dimiliki oleh setiap huruf yang ada. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah hukum yang ada di dalam huruf-huruf tersebut atau gunnah ya. Lebih spesifik lagi adalah gunnah ya. Gunnah yang memang biasanya terlupakan. Apakah di sini ada gunnah? Coba kita lihat ya. Ada gunnah yang perlu dipanjangkan. Coba kita lihat. Ain ya.
ini adalah mad madlin juga ya, madlin yang terdapat di dalam huruf muqatta'ah atau disebut mad lazim juga karena di dalam huruf ya. Insyaallah kita perinci nanti. Ain ya, di sini 6 atau 4 harakat ya. 6 atau 4 harakat huruf ain. Kadar madnya. Kemudian yang kedua plus sin berapa harakat? 6 harakat ya. Sin 6 harakat. Nah, kita lihat di sini sin memiliki huruf nun di akhir katanya ya. Di akhir katanya memiliki huruf nun. Kemudian bertemu dengan huruf qaf. Maka ada hukum di situ yang berlaku yaitu hukum apa? Ikhfa. Ketika ikhfa maka harus digunnahkan dengan gunnah yang panjang juga. Ya, sehingga di sini 6 harakat yang dimiliki oleh huruf sin ditambah dengan apa? Gunnah yang dimiliki oleh nun sukun yang bertemu dengan huruf qaf baru dijumlah dengan huruf qaf ya, atau kadar mad huruf qaf yaitu 6 harakat. Nah, catatannya adalah di sini tentunya ya, di hukum yang ada atau yang terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah di sini atau gunnahnya ya, di gunnahnya. Itu catatan yang kedua. Sehingga ketika kalau kita praktekkan ya akan sedikit agak panjang ya, sudah 6 kali 3 ya, 6 ditambah lagi panjang gunnah. Ya, karena di situ ada hukum ikhfa sehingga ada gunnah yang dipanjangkan juga. Jadi sering sekali ya gunnah ini terlupakan ketika dipraktekkan atau dalam praktek cara membaca huruf muqatta'ah ini. Maka ini perlu diperhatikan. Kita coba baca ain. Oh, di sini juga lupa, afwan. Ada gunnah juga ya. Nah. Ada ikhfa juga. Nun sukun bertemu dengan huruf sin ya. Ain ya, nun sukun bertemu dengan huruf sin, di sini apa? Ketambahan gunnah juga, Masya Allah, panjang sekali. Ketambahan gunnah nun sukun dengan sin ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Nun sukun bertemu dengan huruf sin. Maka digunnahkan juga, ini panjang sekali berarti ya. 6 kali 3 sudah 18. 18 ditambah harokat atau panjang kadar gunnah yang memang harus dipanjangkan 2 kali. Ain mad yang madlin yang dimiliki oleh huruf ain ini dipanjangkan dulu sampai 6 harokat atau 4 harakat boleh ya, khusus huruf ain. Ain. Baru ikhfanya atau gunnahnya tadi baru masuk. Sempurnakan dulu 6 harakat ya, madnya atau 4 di sini ain. Baru kemudian masuk kadar gunnah yang dipanjangkan tadi. Ain. Baru masuk ke khayshumnya ya. Jangan langsung ain, tidak seperti itu, tapi ain jangan di khayshum dulu ya. Khayshumnya baru bermain. Ketika ikhfa'nya masuk baru khayshumnya bermain. Ain sin qaf. Seperti itu ya. Memang agak panjang ya, agak panjang. 6 harakat plus 6 harakat kali 3 adalah 18 harakat plus 2 gunnah yang memang harus dipanjangkan. Maka ini cukup panjang ya, saya kira cukup panjang, namun itulah yang perlu diperhatikan ya ketika membaca huruf-huruf muqatta'ah ini. Maka di sini ingin saya sampaikan bahwa coba tambah catatannya ya, sedikit ya, tambah catatannya sedikit di akhir atau di kertas atau di buku antum terserah ya. Maka catatannya adalah perhatikan yang pertama, perhatikan mad ya. Hak huruf mad setiap huruf-huruf muqatta'ah ya. Seperti yang sudah dijelaskan kadar madnya masing-masing huruf. Kemudian yang kedua adalah
Jika ada gunnah maka perlu diperhatikan gunnahnya, baik yang ikhfa ataupun yang idgham di situ. Ya. Kemudian ya kita coba praktekkan ya. Kemudian coba kita jelaskan sedikit ya yang perlu dijelaskan mungkin. Di contoh yang pertama adalah alif lam mim ya. Contoh yang pertama adalah alif lam mim. Kita coba perhatikan ya, seperti yang sudah diwanti-wanti tadi, 2 poin paling tidak ya. 2 poin yang perlu diperhatikan ketika mempraktekkan bacaan huruf muqatta'ah ini. Yang pertama adalah madnya ya. Kadar mad setiap hurufnya perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, perhatikan gunnah ya. Gunnah yang ada di dalam huruf-huruf ini ketika bertemu dengan huruf setelahnya ya. Perlu diperhatikan. Kalau ada gunnahnya maka harus dipanjangkan ya. Kalau tidak ada, memang tidak ada ya tidak perlu dipanjangkan ya. Baik. Kita coba praktekkan ya. Silahkan antum diikuti. Alif lam mim. Silahkan diikuti. Taib. Kalau antum ingat ya, pelajaran lalu ada yang disebut dengan mad lazim ya. Di sini mad lazim, kalau yang kita bahas adalah mad lazim juga sebetulnya. Namun mad lazim harfi. Ya, mad lazim harfi yang terdapat pada huruf muqatta'ah. Pada pelajaran lalu, ya, pelajaran yang lalu adalah pembahasan kita tentang mad lazim kilmi ya atau kalimi. Yang ada beberapa poin juga kita sampaikan di situ, yaitu ketika huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid, apa catatannya? Duh, nggak ada yang bisa jawab tuh ya, ada pada di rumah. Ya, catatannya adalah sempurnakan terlebih dahulu apa? Hak madnya, harakat madnya, yaitu 6 harakat. Kemudian apa? Kalau ada mim, maka perlu diperhatikan gunnahnya ya, atau mim. Kalau yang bertasydidnya itu adalah huruf mim atau nun, maka perlu diperhatikan gunnahnya. Catatan yang ketiga apa? Kalau masih ingat, nggak kedengeran ya jawabannya. Catatan yang ketiga adalah ada hentakan di situ ya. Kalau saya pastikan kemarin ada tambahan catatan ya dari saya, bahwa catatan yang ketiga adalah apa? Dihentakkan ya, setelah huruf mad kemudian bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka harus ada hentakan di situ. Dal ya, hal lin, kemudian seperti apa? Misalnya hajjun ya, kafah haf, ada hentakan di situ. Dallin atau tamas mas ya, jadi tidak lempeng dallin la, tapi dall, ada hentakan di situ karena memang huruf yang bertasydid ya, meskipun tidak ada mad kita akan mentasydidkan. Tasydid itu artinya kuat ya, dikuatkan. Misalnya madda ya muddu ya, meskipun tidak ada huruf mad maka dihentakkan di situ. Nah, termasuk ketika ada huruf mad sebelumnya maka harus ada hentakannya juga. Nah, poinnya adalah di huruf muqatta'ah dalam prakteknya ini juga, ketika memang diidghamkan yang memang di situ mengharuskan untuk dihentakkan ya, maka dia menjadi tasydid ya. Maka harus ada hentakan. Seperti di lam di sini, alif lam ya. Habis lam atau habis huruf mim, habis huruf lam ya, atau huruf mad yang dimiliki oleh huruf lam bertemu dengan mim sukun, kemudian mim berharakat, artinya ada mim yang bertasydid di situ. Sehingga huruf mad yang alif itu di dalam huruf lam dia bertemu dengan huruf yang bertasydid. Maka konsekuensinya berarti apa? Harus ada hentakan. Lam ya,
La dipanjangkan dulu 6 harakat. Lam mim, ya. Tidak lempeng. Lam, tidak lempeng ya. Tidak lempeng teh apa? Flat apa? Datar begitu aja. Lam la. Tapi lam, nah ada hentakannya di situ, masuk ke huruf yang bertasydid. Sama seperti di contoh yang kedua, alif lam mim sad. Ya, silahkan diikuti contoh yang kedua. Alif lam mim sad. Taib. Ya, di situ ada 4 huruf yang memang berharokat atau memiliki 6 harokat mad. Ya. Sekarang kita coba lihat di contoh setelahnya ya. Tadi kita sudah singgung atau tekankan bahwa ada tasydid setelah huruf lam yang memang ada ketentuan cara membacanya yang sedikit berbeda, yaitu dihentakkan tadi ya, agak sedikit dihentakkan. Bahasa Indonesia ya dihentakkan teh. Iya bahasa Indonesia. Dihentakkan ya. Dihentakkan itu apa ya? Dihentakkan lah, antum paham insyaallah. Nah, kita lihat perbedaannya ketika huruf lam ini tidak bertemu dengan huruf yang diawali oleh huruf mim. Ya, maka akan beda bunyinya seperti di contoh ini, alif lam ra. Coba perhatikan cara membaca huruf ra. Sekaligus silahkan diikuti, boleh. Alif lam ra. Silahkan diikuti. Ro-nya 2 harokat, itu kedengeran ada yang lebih. Perhatikan matnya ya. Perhatikan huruf muqatta'ah ya, atau hak-hak huruf madnya ya, cuma 2 harakat, jangan dipanjangkan. Baik, hayyun tahura harus diingat 5 huruf ini. 5 huruf ini cuma 2 harakat ya. Ya. Sekali lagi, alif lam ra. Ya. Baik, ya. Ya, coba perhatikan di huruf lamnya ya. Perhatikan di huruf lamnya. Tidak ada hentakan di situ. Kenapa? Karena memang apa? Tidak ada huruf yang bertasydid, hanya mim saja, mim sukun, tidak bertasydid. Lam ra, lam ra, lam ra, amra ya, lam ra. Kita mau cepatkan. Tidak membaca alif lam ra ini tidak seperti huruf lam yang tadi 2 ya di awal. Bukan seperti ini. Ini contoh yang salah, mohon maaf. Alif lam ra, tidak dihentakkan ya. Huruf lam atau huruf mim ya, atau huruf mad yang bertemu dengan huruf mim pada alif lam ra ini tidak dihentakkan. Kenapa? Karena memang huruf madnya tidak bertemu dengan huruf yang bertasydid ya. Kalau 2 lam tadi di atas, karena memang setelah huruf lamnya adalah mim ya, berarti di situ bertemu dengan apa? Mim sukun bertemu dengan mim hidup ya, mim berharakat, sehingga menjadi apa? Menjadi tasydid ya, sehingga huruf mad yang dimiliki oleh lam atau setelah lam itu adalah dia bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka berlakulah hentakan tadi ya, hentakan tadi. Tidak seperti pada huruf ra ya, huruf ra yang ada pada contoh setelahnya. Baik. Contoh setelahnya ya, sama di sini ya.
Tapi digabung di sini ya, alif lam mim ro ya, ada mimnya. Yang artinya di sini ada hentakan. Kenapa? Karena ada mim yang bertasydid ya, lam, huruf lamnya bertemu dengan huruf mim sehingga ada dua mim di situ. Yang pertama mim sukun, yang kedua mim yang berharokat yang didahului oleh huruf mad ya, sehingga dihentakan. Silahkan diikuti. Alif lam mim ra. Silahkan. Taib ya, insyaallah mudah-mudahan bisa difahami ya. Di sini mim yang pertama pada huruf lam ditasydid ya, ditasydid karena bertemu dengan mim yang hidup ya. Adapun mim yang pada huruf mim di akhir itu maka diizharkan ya, hukumnya izhar karena dia mim sukun yang bertemu dengan huruf ra ya, maka tidak digunnahkan dengan gunnah yang panjang ataupun dihentakkan ya, tapi diizharkan saja mim ra langsung. Taib. Ya. Dua poin itu harus kita betul-betul pegang ya, dua peringatan tadi mungkin ya, dua catatan yang telah kita sampaikan ketika kita mau mempraktekkan huruf-huruf atau cara membaca huruf-huruf muqatta'ah, maka peganglah dua poin ini ya. Dua poin ini. Yang pertama adalah perhatikan hukum-hukum mad ya, atau kadar mad yang dimiliki oleh setiap huruf muqatta'ah. Kemudian yang kedua adalah apa? Perhatikan gunnah ya. Gunnah yang ada di dalam huruf muqatta'ah ini, karena kalau memang di situ ada gunnahnya ya, baik yang ikhfa ataupun yang idgham di situ ya. Kemudian mungkin catatan tambahan boleh sedikit ya, yaitu apa? Ketika memang ada yang diidghamkan ya, ketika memang ada yang diidghamkan ya, maka apa? Harus dihentakkan tadi ya. Kalau memang di situ ada hukum atau huruf-huruf yang berlaku hukum tasydid di situ, maka harus dihentakkan seperti tadi dalam alif lam mim. Baik. Ya, ada contoh berikutnya saya perlu sampaikan mungkin ya. Huruf atau contoh berikutnya ada pada surat Maryam ya, ada pada surat Maryam. Coba perhatikan cara membacanya. Atau kita jelaskan terlebih dahulu ya. Ada 5 huruf di sini, huruf muqatta'ah yang setiap huruf memiliki kadar mad masing-masing ya. Huruf kaf memiliki panjang 6 harakat di dalam madnya, kemudian ada huruf ha yang besar seperti yang sudah dituliskan tadi di awal, huruf ha memiliki kadar 2 harakat saja. Begitu juga dengan huruf ya, kaf, ha, ya. Huruf ain ya, huruf ain seperti yang sudah disampaikan bisa 6 ataupun 4 harakat ya, pilihannya hanya 2. Kemudian ada huruf shad yang panjangnya 6 harakat. Nah, catatan yang ingin saya sampaikan dalam awal surat Maryam ini adalah di sini ingat ada gunnah yang perlu diperhatikan, yaitu ikhfa pada huruf ain ya, atau nun sukun pada huruf ain bertemu dengan shad. Nah, di sini perlu diperhatikan. Maka ada tambahan dipanjangkan ya, kadar yang dipanjangkan di situ, yaitu ada gunnah dari ikhfa yang ada pada huruf ain atau nun sukun bertemu dengan shad di sini. Baik, kita coba praktekkan ya. Silakan diikuti. Kaf ha ya ain sad. Nah, ya, kafnya kepanjangan, suaranya udah habis duluan. Jangan panjang-panjang ya, 6 harakat aja. Kemudian dikira-kira itu masih harus ada 4 huruf lagi tuh, gunahnya belum tuh, belum plus.
Ya, silahkan diikuti lagi. Kaf ha ya ain sad. Naam. Ya, anggap aja bisa ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Nanti dilatih sendiri ya, ini cukup membutuhkan waktu untuk latihan. Contoh berikutnya di Toha ya, kita dua poin tadi saja ya, 2 poin tadi saja yang perlu diperhatikan ketika kita mau coba praktek ya, sehingga insya Allah mahir, lama-lama juga faham ya cara mempraktekkannya, tidak hanya sekedar teori. Toha ya, seperti yang kita tahu, Toha ya di sini adalah 2 huruf yang memiliki kadar mad hanya 2 harakat saja, sehingga mudah untuk membacanya. Silahkan diikuti. Toha, Toha, Toha. Ya, mudah insyaallah. Nah, di sini contoh berikutnya ya adalah ada huruf to, sin dan mim ya. Perhatikan perhatikan di cara membacanya. Kita mengacu kepada 2 poin yang diperingatkan tadi ya, yaitu kadar mad yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah apa? Apa tadi? Catatan yang kedua di tasydid ya, di tasydid atau pertemuan antara akhir huruf dengan huruf pertama, yaitu pada huruf setelahnya ya. Nah, ini seperti apa bacanya? Ya. Jadi kalau kita lihat di tabel yang tengah, cara membaca sin ya, huruf sin di situ diakhiri dengan huruf nun sukun. Ya, nun sukun. Kemudian setelahnya adalah huruf mim ya. Maka hukum tajwid berlaku juga di sini ya. Nun sukun bertemu dengan huruf mim. Ya, apa hukumnya? Hukumnya adalah idgham ya, idgham yang dipanjangkan memang ya, panjangkan dengan gunnah yang panjang ya. Nun sukun bertemu dengan mim ya, maka dipanjangkan. Namun perlu diperhatikan ketika idgham, hukum idgham berlaku. Idgham itu artinya apa ya? Melebur ya, masuk, menyatu. Maka bunyi nun itu sudah tidak ada, langsung kepada huruf mim. Tidak, bunyinya tidak tosin mim ya, atau tosin mim, la. Tapi apa? Sim, langsung kepada huruf mim, langsung masuk kepada huruf mim ya. Silahkan diikuti. Tasim mim. Nah, iya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ain, sin, qaf tadi sudah kita praktekkan cara membacanya ya. Adapun contoh-contoh setelahnya antum bisa latih sendiri ya, dengan mengacu kepada poin-poin yang telah kita, atau penjelasan-penjelasan yang telah kita uraikan tadi. Mudah-mudahan bisa difahami sehingga bisa dipraktekkan dengan baik, dan jangan lupa untuk terus dilatih ya. Bagi yang memang belum mahir di situ, maka terus dilatih ya huruf-huruf muqatta'ah ini. Baik, mungkin itu pelajaran yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya, dan saya harap bisa, mungkin ya ada penyampaian yang salah mungkin ya. Kami harap yang memang mengetahui ya, bisa jadi ada yang sudah paham memang hukum-hukum yang ada, boleh disampaikan tadi kalau ada memang kesalahan yang saya sampaikan ya. Bisa jadi karena saya tidak tahu mungkin, atau karena memang nggak sadar ya, khilaf begitu tidak disadari. Silahkan bisa disampaikan
lebih baik langsung ya, lebih baik langsung disampaikan daripada nanti sudah terrecord ya videonya kemudian tersebar. Jadi bisa jadi fitnah mungkin ya, atau tidak bertanggung jawab secara keilmuan. Maka yang pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas khilafan tersebut. Kemudian kepada para jamaah ataupun para pendengar, para pemirsa dimanapun yang mengetahui kesalahan tersebut bisa langsung disampaikan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz Haidar Askarul Qohar atas materinya yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan beranjak pada sesi praktek. Pembacaan masih di basmalah ya. Kita melanjutkan pelajaran di pekan yang lalu. Dan setelah sesi praktek ini antum dapat ikuti sesi interaktif khusus ikhwan di 0228686267, ataupun jika punya pertanyaan yang ingin diajukan berkaitan dengan materi yang dibahas di pagi hari ini, silakan dikirimkan ke WhatsApp ataupun pesan singkat 081122714776. Dan selanjutnya kita persilakan kembali Al-Ustadz untuk membimbing kita dalam pembacaan basmalah. Tafadhal Ustadz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Taib, sekarang kita masuk kepada sesi praktek ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti semuanya dengan baik ya, dengan baik. Sekarang masih basmalah, mudah-mudahan bisa langsung ke hamdalah atau apa? Surat Al-Fatihah ya, atau alhamdulillahirabbil alamin. Taib. Sebelum kita masuk kepada materi baru, kita coba praktekkan terlebih dahulu. Antum bisa ikuti langsung dari awal ya, dari awal, dari ta'awudz, kemudian coba beralih kepada basmalah. Mudah-mudahan nanti alhamdulillahirabbil alaminnya bisa kita bahas juga. Baik, silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami harap bisa mempraktekkan dengan baik ya yang pertama. Kemudian tidak melupakan pelajaran-pelajaran yang telah berlalu ya, seperti peringatan dari huruf mad ya, huruf mad yang hanya 2 harakat, bacalah 2 harakat ya, tidak perlu dilebihkan. Kemudian huruf yang berharakat kasroh maka disempurna, atau secara umum kesempurnaan pengucapan harakat ya, baik fathah, dhammah ataupun kasrohnya diperhatikan ya, dan yang lainnya ya, pelajaran yang telah lalu, maka mudah-mudahan bisa dipraktekkan dengan baik. Kemudian dengan basmalah ya, dengan basmalah kemarin mudah-mudahan sudah diperinci dengan baik ya, bisa difahami dengan baik basmalahnya. Kemudian dalam prakteknya ya,
jangan lupa untuk dilatih secara terus menerus ya, atau berulang-ulang terus. Baik, kita coba yang urai atau kita coba perincikan lagi huruf atau bacaan basmalah tadi ya. Bacaan basmalah tadi. Yang pertama adalah pada bi ya, bi yang dikasrohkan, maka jangan condong ke fathah ataupun dhammah mungkin ya, tapi disempurnakan betul-betul menjadi i yang menjadi kasroh betul-betul bi, jangan b, jangan bes ya, bismillah atau condong kepada huruf vokal yang lainnya ya, tapi disempurnakan di huruf atau di i-nya ya, atau di kasrohnya. Bismi, kemudian huruf sin kemarin ya, jangan terkesan putus ya, tipis tajam ya, halus, tipis tajam tapi halus ya. Bis ya, mengalir, ada udara yang mengalir. Bismi, jangan dipantulin bise ya, bise jangan ya, atau terkesan putus bismillah, tidak sempurna aliran udaranya ya, aliran suaranya tidak sempurna, terkesan putus seperti itu. Nah, huruf mi atau huruf ma ya, huruf mim ya, huruf mim yang dikasrohkan pula harus dijelaskan bahwa di situ betul-betul kasroh ya. Kemudian ada peringatan, pokoknya di seluruh huruf yang berharakat kasroh ya, ataupun huruf berharakat fathah, maka disempurnakan cara pengucapannya ya. Yang kasroh betul-betul dikasrohkan, fathah betul-betul difathahkan, kemudian yang dhammah pun demikian. Kemudian ketebalan huruf ra ya, hirra, hi. Nah, di sini juga perlu diperingatkan, hi bukan herroh ya. Jangan mentang-mentang setelahnya huruf yang ditebalkan memang di huruf ra, hi-nya kemudian terpengaruh ya, kasroh pada huruf h-nya terpengaruh, tidak ya, tapi hi betul-betul menjadi kasroh. Hirra, jangan herro ya. La. Kemudian haluskan pada huruf ha ya. Ha, hirrahman ya. Ya, kemudian huruf mim di situ yang perlu diperingatkan mungkin harakatnya ya, atau kadar madnya yang tidak lebih daripada 2 harakat, mani ya. Ma. Nun di sini juga berharakat kasroh, maka kasrohkanlah secara sempurna, baru kemudian masuk kepada huruf ra yang ditebalkan ya. Hirrahmani, nirra ya, nirra sama peringatannya, ra-nya ditebalkan. Kemudian him, ha dihaluskan, ini ha yang kecil yang halus ya. Kemudian ada di situ mad arid li sukun, him dipanjangkan ya. Boleh 2, 4 ataupun 6 ya secara hukum tajwid, namun kita coba panjangkan ya. Him, di situ ada huruf mim di ujung atau di akhir kalimat, maka disukunkan ya. Peringatan yang lain mungkin ya, di huruf mad sebelum huruf mim yaitu huruf ya, maka di sini seharusnya tidak ada peran khayshum di situ ya. Him, halus betul-betul dari mulut ya, rongga mulut, karena makhraj daripada huruf mad itu apa? Nanti insyaallah kita bahas, adalah apa? Al-jauf ya. Al-jauf itu apa? Rongga tenggorokan ataupun rongga mulut ya. Rongga tenggorokan dan mulut ya, sepanjang itu. I yang dipanjangkan itu, nah itu yang disebut dengan huruf mad ya. I, a, u, nah itu yang dipanjangkan. Maka tidak ada peran khayshum di situ. Ini cukup sering terjadi him ya, ketika memanjangkan huruf akhir atau mad arid li sukun, lari kepada khayshum. Huruf mimnya saja yang berperan khayshum di situ ya. Ketika mim disukunkan him, sudah mimnya saja. Baik, sekarang bisa dipraktekkan, silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ya. Setelah ini kita
mungkin di pertemuan selanjutnya ya di alhamdulillahirabbil alamin. La bas. Ya, sekarang ta'awudz sama basmalahnya terlebih dahulu mungkin ya. Basmalahnya untuk interaktif. Ya, kami coba himbau kepada para pemirsa yang ingin menelpon interaktif setoran secara langsung ya, maka peringatan yang pertama adalah coba ditartilkan ya, tidak terburu-buru dalam membacanya. Ya, baca dengan sebaik mungkin, sejelas mungkin, setartil mungkin. Kemudian baca dari ta'awudz ya, baca dari ta'awudz ya. Ya, silahkan sekarang kita coba ikuti terlebih dahulu, kita contohkan terlebih dahulu, kemudian baru kita persilahkan untuk menelpon. Silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya, sekali lagi. Tolong diperhatikan ya cara membacanya, jangan asal praktek ya, jangan asal nelpon ya. Kita harapkan yang menelpon ini betul-betul sudah maksimal secara usaha, secara praktek ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya, boleh langsung. Siapa tahu sudah ada yang masuk ini ya? Iya. Langsung boleh yang Berikutnya kita beranjak pada sesi interaktif. Silakan menelpon di 0228686267 untuk menyetorkan pelajarannya dari pembacaan ta'awudz dan basmalah. Kita coba angkat 0228686267. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan akhi siapa nih? Agda. Masya Allah. Agda, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sok terus, bismillahnya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya, coba sekali lagi Agda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afwan, minasyaiton. Nun ketemu shin yang bertasydid dilangsungkan ya. Jangan Jangan dijeda. Nash ya, terkesan seperti itu. Tapi dilangsungkan ya. Minasya. Jangan minasya ya. Sok, ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir. Masih nash. Langsung nash. Ayo coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba ikuti huruf ro-nya ya. Bismillahirrahman. Ditebalkan. Coba kalau agak perhatiin ya, ditebelin ya, ditebalkan si huruf ro-nya tadi. Hirro. Nah, digimanain sok biar terdengar tebal, sok.
Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Masya Allah, sudah sangat baik ya, udah cukup baik ukuran anak-anak Akhi Agda ya, Agda bin Agung. Masya Allah, barakallahu fik. Nah, syukran jazakallahu khairan kepada Akhi Agda ya di Selacau atas partisipasinya. Kita bertemu kembali insyaallah di tata Quran berikutnya ya Akhi Agda ya. Berikutnya kita angkat kembali penelpon yang masuk di 022886862637. Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Yadi di Ciputat. Siapa? Ya. Yadi. Dengan Yadi di Ciputat. Iya, Bapak Yadi silahkan. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi Pak ta'awudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Minasya. Na huruf nunnya coba diperjelas fathahnya Pak ya. Jangan mino terkesan minasyo. Ya, nasyayita. Shinnya masih agak kurang pas makhrajnya Pak ya. Pak Yadi. Kurang udaranya kurang melebar itu, kurang menyebar di mulut. Nah, di situ. Coba diperhatikan makhraj huruf shinnya Pak ya. Kalau antum punya bukunya, coba diperhatikan makhraj atau letak atau bentuk mulutnya ketika pengucapan huruf shin. Kemudian to di situ, to ini kuat ya Pak, nggak ada hamasnya di situ. Jangan seperti ta ya, tapi ditebalkan. To ya. Syaiton, kemudian hanya 2 harokat di situ Pak ya. Syaitoni, jangan terlalu dipanjangkan syaitoni, tidak ya. Coba sekali lagi Pak Yadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sudah cukup baik. Tadi rupanya bukan minasnya ya, tapi billahi ya. Billahi, bi-nya coba kasroh, huruf ba-nya di perjelas Pak ya. Kemudian lam yang ada di lafdzul jalalah di situ setelah huruf ba tidak ditebalkan ya, bukan billahi, tidak, tapi a biasa, billahi, la, difathahkan Pak. Coba billahi, billah enggak seperti itu ya, tapi billahi. Ya, dicoba lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Ya, coba dari ta'awudz sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah Pak Yadi ya. Barakallahu fiq ya. Saya kasih catatan Pak Yadi ya, boleh? Ya. Ikut dari pertemuan pertama enggak? Baru kali ini, Ustaz. Oh, baru kali ini. Ada bukunya, buku panduannya? Ada, insya Allah. Ya, coba diperhatikan di pelajaran yang ketiga Pak ya, Pak Yadi ya, di mengenal lafaz Allah ya, lafzul jalalah di situ. Ya. Ya, insya Allah. Atau ini ke record nggak di YouTube tuh pelajaran kita? Ada ya? Ya, coba diperhatikan di pelajaran ketiga ya, di pertemuan ketiga mungkin, atau ya ketiga.
Di situ ada pembahasan tentang pengucapan lafaz Allah ya, ketika didahului oleh huruf yang berharakat kasrah maka lamnya itu tipis Pak ya. Billahi ya, billahi. Memang Bapak mungkin tadi niatnya tipis ya, cuman tadi agak tebal gitu cara pengucapannya. Maka diperhatikan ya, sama. A'udzu billahi, sama billahi, la, jangan di la, billah, tidak seperti itu. Sama juga bismillahi, millah, jadi la biasa Pak ya, jadi la biasa. Ketika lafzul jalalah atau lafaz Allah di situ didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, maka jadi lam tipis ya. Maka jadi lam tipis, kecuali dia didahului oleh huruf yang berharakat fathah ataupun dhammah, maka memang dibaca tebal ya. Baik, itu saja mungkin sementara Pak Yadi ya, di mana, di Bekasi? Ustaz. Syukran. Oh, Ciputat. Ya, barakallahu fiik insyaallah. Wafik barakallah. Ya. Baik. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Yadi di Ciputat tadi ya. Kemudian kita angkat, coba masih punya waktu kita satu lagi mungkin penelpon terakhir di Tata Quran pagi hari ini 02286862637. Halo. Ya. Halo, dengan Akhi Aiman. Ya. Iya, Masya Allah. Akhi Aiman, tafadhal, ahlan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi coba Iman, agak kurang keras, agak jauh itu HP-nya. Ya. Coba lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah Aiman. Ya, dengar Man. Di punten, afwan sebelumnya. Huruf ra. Aiman tuh bisa bilang R nggak ya? Punten. Enggak. Oh, nggak apa-apa tuh kalau gitu. Ya, pantesan tadi tuh di ro-nya getarannya hilang ya. Getarannya hilang tapi nggak masalah. Mungkin nanti bisa latihan Man ya, bilang huruf R, insyaallah bisa insyaallah. Ya, itu pertama tadi memang tebalnya sudah bagus ya, sudah bagus. Kemudian tapi tadi getarannya agak hilang, nggak kedengaran maksudnya tadi. Menghilang, tapi nggak masalah insyaallah dimaklumi. Kemudian ya mungkin peringat sudah cukup baik Man ya, tapi mungkin masih agak karagok mungkin ya dari bacanya, tapi sudah cukup baik secara teori dan prakteknya. Hanya saja yang pertama perlu diperhatikan ketika membaca Al-Qur'an itu, kita ini jangan merasa terbebani ya, jangan merasa agak berat dalam membaca ya. Jadi kalau bahasa tajwidnya mungkin takalluf sedikit ya. Tapi harus relax Man ya. Relax, sudah cukup baik tadi bacanya. Sehingga ketika membaca itu jangan kayak terkunci atau terpaksa si mulut ini, tidak ya. Tapi mengalir, coba lebih mengalir lagi. Khususnya kalau bacaannya sudah cukup baik maka tidak perlu tegang ya, serba keras, serba kaku seperti itu. Tidak. Tapi relax coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah cukup baik Aiman. Coba sekali lagi Man. Lebih santai ya, lebih santai coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Insya Allah sudah semakin baik Aiman ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Insya Allah ketemu di pertemuan selanjutnya.
Ya, terima kasih Akhi Aiman atas partisipasinya di Tata Quran pagi hari ini. Dan kita nampaknya sudah berada di penghujung acara Tata Quran pagi hari ini ya ikhwah. Dan sebelum kita tutup program Tata Quran di pagi hari ini, mungkin kita mohon ikhtitam dari Al-Ustadz sebagai penutup program Tata Quran di edisi kali ini. Tafadhol Ustadz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, seperti yang sering kita sampaikan bahwa ketika kita ini menginginkan sesuatu yang memang dirasa bermanfaat bagi kita ya, ataupun memiliki sesuatu yang ingin ditingkatkan ya secara kualitas, di-upgrade secara kualitas ya, baik itu ilmu tajwid atau ilmu apapun atau mungkin skill apapun, maka ya tentu saja di situ dituntut bagi kita untuk senantiasa melatih ya. Senantiasa melatihnya. Terkhusus adalah ketika kita ingin meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an kita. Maka tidak boleh di situ berhenti ya, tidak boleh berhenti atau bahkan merasa sudah cukup ya. Bahkan guru-guru Al-Qur'an misalnya ya, dari segi bacaan misalnya sudah cukup baik atau bahkan sudah sangat baik, tidak boleh bagi mereka untuk berhenti berlatih atau berhenti membaca Al-Qur'an. Saya sudah bagus bacaan saya, tidak perlu berlatih, tidak perlu ngaji lagi, atau mungkin ya na'udzubillah, tidak seperti itu. Maka bagi orang-orang seperti ini harus tetap berlatih, harus tetap sering membaca Al-Qur'an, merutinkan pembacaan Al-Qur'an. Nah, catatannya adalah atau poinnya, orang-orang yang memang sudah kualitasnya cukup baik dalam membaca atau punya kualitas yang cukup baik dalam membaca Al-Qur'an saja harus tetap mempelajari, harus tetap berlatih, harus tetap sering mempraktekannya. Apa kabar dengan orang-orang yang baru-baru belajar ya, baru-baru mengetahui, bahkan cukup asing dirasa baginya ilmu tajwid ini, maka tentunya di situ mereka harus lebih giat lagi, harus lebih berusaha lebih keras lagi dalam mempelajari ilmu ini, khususnya dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Maka kami berharap ya, sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita semua istiqamah di dalam menuntut ilmu secara khusus dan secara umum di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan dijadikan timbangan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 14 768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818 647 824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.